siapkan hatinya, tidak usah ditutup matanya karena kita akan membaca doa kita bersama-sama. Ini Kak, betul deh. Ya, bisa dilihat anak-anak, kita doa bersama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Kau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Tuhan, laki-laki dan perempuan tercipta. Bantulah kami agar kami sungguh dapat menjadi citramu dalam perilaku kami setiap hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita satukan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari dosa. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jangan dicoret-coret ya sayang ya. Jangan dicoret-coret ya. Oke, udah suster bersihkan. Baik, kita akan mulai. Sebentar, saya masih harus Oke, kita akan mulai pelajaran kita dengan sesi 1. Bab 1 adalah Cika, di mana orangnya ini nggak kelihatan ini si Cika ini. Oke, Cika jelas. Bentar ya anak-anak ya. Ya Bu. Akan lebih baik kalau anak-anak bisa lebih konsentrasi menggunakan kayak yang suster pakai ini ya. Itu apa sih namanya ini? Headset. Supaya suara-suara dari luar bisa lebih kedengaran. Judulnya adalah bab 1, judulnya adalah citra. Masih ada yang update dulu ya. Ada yang lagi bergabung. Tolong dikecilkan yang punya adik ribut ya. Tolong di mute. Ready? Tolong di mute ya sayang supaya suara suster nggak terganggu ya. Kalau ada adiknya yang ribut di situ silakan di mute ya. Baik, bab 1 judulnya adalah Citra Allah. Citra Allah. Di sini ada hadiah dari ibu. Kita akan mendengarkan cerita. Cerita ini judulnya adalah hadiah dari ibu. Hadiah dari ibu itu ingin memperlihatkan tentang Edo dan Elda. Edo dan Elda, Edo adalah anak laki-laki, sedangkan Elda adalah adiknya yang perempuan. Baik, kita akan silakan membacakan cerita ini. Ya.
Edo adalah anak laki-laki dari ibu yang mamanya bernama Elizabeth, bapaknya bernama Donatus. Edo umurnya 9 tahun. Sejak kecil, si Edo ini kalau berulang tahun, papa mamanya selalu memberikan dia hadiah. Hadiah untuk Edo adalah mainan, yaitu mobil-mobilan, pistol-pistolan, robot, pedang mainan, dan sepeda yang berwarna merah, juga peralatan-peralatan sekolah. Nah, dia mempunyai adik perempuannya namanya Elda. Nah, 3 hari yang lalu, Elda itu ulang tahun. Elda juga memperoleh hadiah dari kedua orang tuanya, yaitu berupa sebuah boneka cantik, berambut pirang, berpita ungu, mempunyai baju warna pink atau merah jambu, dan berbunga-bunga. Nah, boneka untuk Elda itu juga bisa berkedip atau bernyanyi jika disentuh. Nah, setelah Elda capek bermain, maka Elda tertidur bersama boneka itu. Edo sebagai abangan merapikan mainan mereka ke tempatnya masing-masing. Waktu si Edo mengambil boneka si Elda, Edo tertarik untuk menyanyikan lagu Nina Bobo sambil menimang-nimang boneka si Elda itu. Nina Bobo, oh Nina Bobo, sambil mengelus-elus rambut boneka itu. Nah, lalu dilihat mamanya. Mamanya menegur si Edo. Edo, tidak boleh melakukan hal itu. Lalu Edo tidak lagi menimang boneka itu, kemudian ia menempatkan boneka milik Elda pada tempatnya. Nah, sekarang Suster mau tanya loh. Suster mau tanya nih, apa hadiah yang diberikan orang tuanya kepada Edo? Siapa yang tahu? Mainan robot. Robot-robotan, terus mobil-mobilan, terus Edo, bukan Elda. Edo, pistol-pistolan, pedang-pedangan, sepeda warna apa? Warna merah, ya jago tuh ya. Baik, kalau itu untuk anak laki-laki. Sedangkan untuk Elda, adik perempuannya apa yang dikasih? Apa hadiahnya? Apa hadiahnya untuk si Elda? Boneka cantik. Ini bonekanya nih. Ya, bonekanya rambutnya pirang. Jangan dicoret ya sayang. Anak-anak jangan dicoret ya. Ya, berbaju bunga-bunga berwarna merah jambu. Nah, setelah itu suster akan memberikan rangkuman dari laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik. Misalnya laki-laki suaranya semakin lama semakin dung gitu ya, ngebas. Kalau perempuan suaranya halus dan suaranya halus dan meninggi. Bentuk badan perempuan dan laki-laki juga berbeda. Rambut juga berbeda. Contoh, jadi rambutnya pendek, ya kan? Sedangkan teman perempuan yang lainnya rambutnya panjang. Itu perbedaan yang bisa kita lihat secara fisik. Lalu perbedaan kelamin dan perbedaan lain. Selain itu, laki-laki dan perempuan punya perbedaan secara psikis dan kejiwaan. Misalnya perbedaan emosi ya, perbedaan tugas dan peran. Nah, saya mau tanya, Freddy kalau di rumah apa tugasnya, Fred? Fred, apa tugasnya? Astel, Fidelis, apa tugasnya di rumah sebagai laki-laki? Vanessa, apa tugasnya di rumah sebagai perempuan? Apa Fidelis? Nyuci piring nggak? Ini nyuci piring nggak ini si Fidelis ini? Nyuci piring ya? Bantu mamanya ya. Vanessa? Tugasnya apa Vanessa? Menyapu dan mengepel. Menyapu dan mengepel. Mario Sinaga? Mario? Piring, nyapu. Weh, bagus. Tatana Adria? Menyapu dan menyemburi pakaian. Oke, bagus. Dia Paripak Paha? Apa tugasnya di rumah? Nyuci piring, suster. Nyuci piring. Bagus itu ya. Nah,
Pada umumnya laki-laki dan perempuan dibedakan secara fisik dan psikis, tapi mempunyai perbedaan kodrati. Baik anak-anak yang terkasih, diperhatikan baik-baik. Perbedaan kodrati adalah perbedaan yang tidak dapat diubah. Misalnya Vanessa udah bosan jadi perempuan. Mau jadi laki-laki boleh nggak? Nggak bisa. Dia hari, aku udah bosan suster jadi laki-laki, mau jadi perempuan. Nggak bisa juga itu. Begitu juga Valentino. Suster aku udah bosan jadi laki-laki menjadi perempuan. Nggak bisa. Ya, semua yang secara kodrati tidak bisa diubah karena berdasarkan berdasarkan yang dikehendaki Tuhan. Nah, coba dilihat mama dan papanya, pasti ada perbedaan. Mamanya bisa melahirkan, bisa mengandung, dede, bisa menyusui anak-anaknya. Papanya nggak bisa, iya kan? Tapi tanpa laki-laki, perempuan juga nggak bisa memiliki kemampuan untuk itu. Nah, dalam hal ini, perbedaan kodrati yang tidak bisa diubah itu diarahkan oleh Tuhan untuk laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan, tetapi untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Berdasarkan nilai-nilai Kristiani, laki-laki maupun perempuan bisa mengembangkan sikap kebapaan dan keibuan. Misalnya sikap keibuannya, dia merawat anak-anaknya, menyukai keindahan, pohon-pohon, bunga-bunga. Bapaknya bekerja keras, tanggung jawab pada anak-anaknya, dan melindungi anak-anaknya. Ya. Lalu menjelaskan bahwa kisah yang tadi, hadiah dari ibu, mau mengungkapkan bahwa sebagai laki-laki dan perempuan, kita harus menerima kodrat kita. Contoh, Stanley Purba ini. Saya diciptakan sebagai laki-laki, maka saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya diciptakan sebagai laki-laki. Bukan mau, suster aku nggak mau ini, aku mau yang perempuan. Tidak bisa, nak. Ya, Fidelis juga begitu, Regina juga gitu. Aku udah bosan, suster aku nggak suka, aku jadi perempuan. Nggak bisa. Regina harus mensyukuri dirinya diciptakan oleh Tuhan sebagai perempuan agar tidak ada penyimpangan sosial yang terjadi. Maksudnya apa itu, suster? Tidak ada penyimpangan yang terjadi. Misalnya kalau kita malah tertarik, misalnya saya malah suka sama laki-laki sama perempuan, misalnya saya perempuan saya suka sama perempuan, saya laki-laki saya sukanya sama laki-laki, maksudnya jatuh kepada misalnya yang perempuan laki-laki dengan laki-laki pada ke homoseks. Nah, itu tidak bisa, ya. Maka kita harus mulai dari kecil menghargai diri kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Semakin kita menghargai diri kita sendiri, semakin kita juga tidak jatuh pada penyimpangan sosial. Itu ya. Nah, itu dulu dari suster, dan tugas ada di tugasnya ada di e-learning, ya. Silakan nanti setelah ini dibuka agenda sosial, agenda sekolahnya. Jam 10.30 sudah bisa suster buka, maka kamu bisa mengerjakan tugas ini di e-learning. Ada 5 soal, 5 soal uraian. Dan 5 soal uraian ini kamu bisa lihat di sini, ya. Nah, ini nanti kamu buka e-learning itu, di sini ada ini citra Allah, ya kan? Kemudian kamu buka dulu penjelasan suster, sayang. Ya. Buka dulu penjelasan suster yang tadi, PowerPoint-nya, baru kamu kerjakan soal ini, uraian yang ini. Kelas 5E. Ya, kelas 5E di sebelah sana. Di kelas 5E begitu. Ini kan punya suster. Jadi ini punya gurunya, beda sama punya anak-anak. Maka suster udah terangkan di sini yang tadi PowerPoint yang sudah suster berikan sama kamu. Lalu untuk mereka yang belum bisa bergabung, suster akan men-share melalui YouTube-nya suster. Maka nanti anak-anak yang tidak bisa bergabung karena terhalang oleh banyak aspek tidak ketinggalan dalam pembelajaran ini. Baik, sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan pada suster. Silakan anak-anak. Ada yang mau ditanyakan?
Suster kok terlalu cepat? Maaf ini karena suster harus cepat karena situasi Zoom ini kita hanya diberi 30 menit. Jadi anak-anak yang kurang jelas bisa dibuka di ininya. Lah, ini Nathaniel Adrian ini duduk atau tidur ini? Nathaniel Adrian. Nah, nanti kamu bisa ngantuk loh sayang. Silakan duduk ya. Baik, ada pertanyaan dari pertemuan kita ini. Nah, nanti kalau mau ditanyakan boleh tanyakan ke suster ya. Tapi suster sudah memberikan PowerPoint-nya ini di agenda sekolah, maka kamu boleh buka itu dulu. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Suster harap kalian mengerjakan tugas kalian. Ya sayang. Apa? Apa dia Pari? Cetak suster. Apa? Ada pertanyaan? Suster. Ya. Masalah apa? Apa nak ada pertanyaan? Maaf tadi ada terganggu. Ada pertanyaan sayang? Dia Pari tadi ada pertanyaan dia Pari? Ya. Apa Fidelis? Enggak suster. Enggak, baik. Kalau gitu kita akhiri Zoom kita hari ini dengan menandai tanda kemenangan Kristus saja. Nanti siapa tahu kalian masih ada Zoom yang lain, boleh diteruskan ya. Semangat belajar anak-anak. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, selamat belajar anak-anak. Selamat siang, selamat belajar anak-anak. Dadah. Bye. Jaga kesehatan ya sayang ya. Dadah sayang. Ya suster.